Halo, perkenalkan, di sini saya Faizal Gusfian. Saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis SWOT PT Unilever Indonesia Tbk. PT Unilever Indonesia didirikan pada 5 Desember 1993 sebagai ZIP Fabricant NV Lever. Pada 22 Juli 1980, nama perusahaan diubah menjadi PT Lever Brothers Indonesia dan pada 30 Juni 1997, nama perusahaan diubah menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. Unilever Indonesia mendaftarkan 15% dari sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1981 dan mempunyai lebih dari 1.000 supplier. Unilever memiliki beberapa perusahaan lain di Indonesia seperti PT Anugerah Lever yang didirikan pada tahun 2000, PT Teknovia Lever didirikan pada tahun 2002, dan PT Nur Indonesia yang diakuisisi pada tahun 2004, 21 Januari. PT Unilever memiliki visi dan misi seperti visi PT Unilever terfokus pada customer dan community, hingga kemudian muncul visi dari PT Unilever yaitu to become the first choice of customer and community, untuk menjadi pilihan pertama bagi konsumen, pemasok, dan komunitas. Visi yaitu yang pertama menjadi yang pertama dan terbaik di kelasnya dan memenuhi kebutuhan dan aspirasi konsumen. Yang kedua, menjadi rekan yang utama bagi pelanggan, konsumen, dan komunitas. Yang ketiga, menghilangkan kegiatan yang tak bernilai tambah dari segala proses. Yang keempat, menjadi perusahaan terpilih bagi orang-orang dengan kinerja yang tinggi. Dan yang kelima, bertujuan meningkatkan target pertumbuhan yang menguntungkan dan memberikan imbalan di atas rata-rata karyawan dan pemegang saham. Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk memutuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strength dan peluang atau opportunities, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan atau weakness dan ancaman atau threats. Yang pertama, strength atau kekuatan. Kekuatan dari PT Unilever yang pertama adalah strategi promosi produk PT Unilever yang efektif dengan menampilkan model-model yang tipikal muda, berkulit putih, berambut panjang, sehingga mengacu konsumen, lebih spesifik perempuan, untuk membeli produk tersebut agar dapat mengalami sendiri hasil yang diterima si model dalam iklan tersebut. Yang kedua, PT Unilever gencar di misi sosial sehingga kedekatan dengan konsumen dapat terus terjaga. Hal ini terlihat dari pembelanjaan, iklan, dan promosi yang telah mendorong pertumbuhan penjualan di tengah pasar yang kompetitif. PT Unilever Indonesia sebagai salah satu perusahaan dengan belanja iklan terbesar menurut majalah marketing Top Brand Survey edisi khusus tahun 2007. Yang ketiga, pemimpin pasar consumer goods di Indonesia. Yang keempat, memiliki tim yang terdiri dari orang-orang berdedikasi, terampil, dan termotivasi di segenap jajaran. Yang kelima, adanya kenaikan pangsa pasar untuk kategori-kategori penting seperti face care, savory, dan ice cream. Yang keenam, perencanaan baik dan kerja sama erat dengan para pemasok, konsumen, dan distributor untuk menghantar produk-produk dari pabrik ke tempat-tempat penjualan. Yang ketujuh, PT Unilever sudah memiliki jaringan distribusi sendiri sehingga distribusi produknya hingga ke daerah-daerah yang dapat terlayani. Yang terakhir, PT Unilever mempunyai moto Operational Excellence with no compromise on quality. Unilever dalam menjalankan operasinya dijalankan dengan baik tanpa mengabaikan kualitas produk. Yang kedua itu kelemahan, di mana PT Unilever memiliki struktur matriks yang terdapat beberapa tantangan yang mesti dihadapi perusahaan, yaitu sulitnya koordinasi kegiatan antar departemen yang mempunyai agenda dan jadwal sendiri-sendiri. Yang kedua, komunikasi pada karyawan yang bisa menerima pesan yang berbeda-beda. Yang ketiga, resolusi konflik antara inisiatif dari dukungan departemen atau SDM, keuangan, dan lain-lain. Dengan adanya departemen ini, produk yang biasanya sangat berorientasi komersial. Yang kedua, rendahnya respon pasar terhadap produk-produk tertentu. Yang ketiga, jumlah karyawan yang tambun. Yang keempat, birokrasi yang panjang karena kebijakan sentralisasi yang menyebabkan Unilever Indonesia tidak bisa begitu saja memutuskan sesuatu.
Yang kelima, lambatnya konsolidasi intern dalam pengambilan keputusan. Yang keenam, ketidakjelasan sertifikat halal untuk produk-produk tertentu. Yang ketujuh, mayoritas produk Unilever memiliki entry barrier rendah. Yang terakhir, grow omset, penjualan di bawah rata-rata industri. Selanjutnya, kesempatan atau opportunities. Yang pertama, stabilitas ekonomi yang relatif baik dengan pertumbuhan yang mengembirakan bagi ekonomi Indonesia sebesar 6,3%. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang kuat di wilayah-wilayah pulau seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Yang ketiga, tingginya kepuasan konsumen terlihat dari predikat prima indeks kepuasan konsumen. Yang keempat, banyaknya pemain pasar nasional yang belum memiliki cara produksi kosmetik yang baik. Yang kelima, luasnya potensial market sekitar 250 juta, tepatnya 122.527.186 laki-laki atau 49,9% dan 122.922.553 atau 50,1% perempuan. Yang keenam, tingginya tingkat ketergantungan masyarakat akan jenis produk consumer goods. Yang ketujuh, rekomendasi investasi pada saham dengan level beta di bawah 1. Yang terakhir, tinggi dan stabilnya tingkat kesetiaan masyarakat atas produk consumer goods sebesar 83%. Yang keempat, ancaman atau threats. Adanya kenaikan biaya bahan baku dan bahan kemasan seperti minyak kelapa sawit, gula kelapa, dan bahan berbahan dasar petroleum yang disebabkan oleh kenaikan harga minyak, bahan kimia, dan komoditas lainnya. Yang kedua, tidak stabilnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Yang ketiga, melemahnya daya beli konsumen. Yang keempat, maraknya pemalsuan dan penyelundupan produk-produk dari Cina. Yang kelima, rendahnya infrastruktur yang memadai berupa jalan yang menyebabkan tingginya biaya pemasaran produk. Yang keenam, adanya penghapusan subsidi BBM bagi industri. Yang ketujuh, tidak ada konsistennya pasokan gas dari Pertamina. Yang kedelapan, adanya tren perubahan gaya hidup masyarakat dari produk-produk tradisional menjadi produk luar negeri. Yang kesembilan, adanya campaign against Unilever oleh Greenpeace akibat pengundulan hutan yang membahayakan komunitas orang hutan. Yang ke-10, adanya pemboikotan produk-produk Zionisme termasuk Unilever. Yang ke-11, produk pesaing dengan harga yang lebih rendah. Selanjutnya, strategi SO. Yang pertama, penetrasi dan pengembangan pasar atas produk-produknya sudah ada. Yang kedua, peningkatan kualitas, kapasitas sarana dan prasarana untuk mengantisipasi permintaan di masa depan. Yang ketiga, peningkatan kecepatan proses pelayanan klaim. Yang keempat, pemantapan pola kerjasama yang sinergis dengan mitra kerja dalam hal pemasaran IW dan SW. Yang kelima, peningkatan kehandalan sistem pengawasan. Selanjutnya, strategi WT. Yang pertama, penguatan struktur organisasi untuk mengantisipasi perubahan di masa depan. Yang kedua, penguatan sistem manajemen SDM. Yang ketiga, peningkatan profesionalisme dan jiwa kewirausahaan yang untuk mendukung daya saing perusahaan. Yang keempat, pengembangan sistem komputerisasi yang terintegrasi dan mampu mendukung proses pengambilan keputusan strategis maupun operasional. Yang kelima, pengembangan sistem budaya kerja yang kreatif dan inovatif. Yang keenam, perancangan program kegiatan Litbang yang lebih berorientasi kepada kebutuhan pasar. Selanjutnya, strategi ST. Yang pertama itu penguatan sistem akuntansi keuangan serta mekanismenya yang komunikatif dan interaktif dalam hubungan antara pusat dan daerah. Yang kedua, peningkatan koordinasi dengan instansi terkait untuk menyelesaikan klaim sesuai dengan standar yang berlaku. Yang ketiga, perencanaan strategis sistem informasi studi kasus PT Jasa Raharja Persero. Yang keempat, konsolidasi kekuatan moral SDM melalui upaya yang mengaruh pada filosofi yaitu respect to people. Yang kelima, peningkatan sistem kearsipan sebagai salah satu fasilitas penyedia informasi. Yang keenam, peningkatan kualitas produk hukum untuk mendukung operasi perusahaan. Terakhir, strategi WO. Peningkatan peran humas dalam mempromosikan dan memposisikan produk secara efektif. Yang kedua, peningkatan struktur pegawai yang memiliki gelar profesi. Yang ketiga, penguatan sistem manajemen investasi keuangan. Yang keempat, penguatan struktur permodalan.
Dan terakhir, pementapan sistem pembebanan dan pengaturan kerja. Baiklah, mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Sekian dan terima kasih.